Saya lagi di perut sama nenek saya. Enggak setuju. Enggak mau kan. Bisa pakai mix berarti ya. Iya. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para hujjaj, para sepuh, bini sepuh, segenap pengurus Masjid Nurul Khil'ah, khusus guru kita akhifillah Ustaz Haji Suhanda Ustaz Hamali yang hari ini minggu kedua ya subuh, dan para asatidhnya jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan keseluruhannya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mulia dunia akhiratnya, selalu diberikan taufik hidayah menyempurnakan agama ini sampai akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan jaminan Allah melalui Rasulnya, siapa yang di akhir kehidupannya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Semoga ini Allah berikan pada kita sekalian, dan ini adalah janji Allah, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang terbebas dari neraka dan masuk surga, sungguh dialah orang sukses. Kita sangat berharap dan berhusnuzon kepada Allah, kita digolongkan orang yang sukses dari api neraka masuk surganya Allah SWT. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di pagi yang baik ini ya masih Allah berikan kepada kita segala kenikmatan, sebagai nikmat yang Allah cintai pada kita. Ada orang dikasih nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat waktu, tapi Allah letakkan bukan di tempat yang Allah sukai. Ya, sebaliknya, kita ini alhamdulillah ya, ada yang malam sudah sholat berjamaah isya awal waktu, bahkan ada yang sampai qiyamul lail, bahkan sampai pagi ini juga berjamaah qobliyah ya, sholat subuh, zikir, tahmid dan sebagainya, bahkan dilanjutkan dengan ta'lim sampai isyraq. Subhanallah ya, ini permasalahannya ghaibiyat, perkara yang tidak nampak. Sedikit sebelum kita mulai sini, supaya kita tambah syukur lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kasih umpama gini, Pak. Saya ini guru olahraga, saya lagi melatih orang banyak, kemudian saya bawa proyektor dan layar,
saya ingin menjelaskan teori renang. Dari pengenalan namanya, definisinya, apa yang dilakukan dari warming up-nya, terus jelaskan sampai ada gaya-gaya yang ada dalam renang itu. Semuanya perhatiannya dengan penuh seksama, yang pada akhirnya saya tanya, paham semuanya? Paham. Ada yang mau nanya barangkali kurang ngerti, ya sekecil apapun tolong ditanyakan sampai paham betul. Alhamdulillah semuanya udah ngerti. Sekarang layar kita tutup. Oke, di belakang layar ini ada kolom, dalamnya 4 meter. Ya, digulung. Selesai digulung, semua peserta pelatihan silahkan dipersiapkan supaya melompat ke kolam. Jebur. Yakin nggak? Yakin. Ya, pas jebur gaya apa yang kena? Gaya batu. Tuh. Tenggelam, kecuali yang mungkin sudah ada dasar atau yang mungkin walaupun gimana laduninya ada. Maksudnya apa? Hari ini kita belajar kenal dengan agama kita. Kalau belajar kenal, belajar tahu. Nah, yang akhirnya kita tahu karena kita belajar. Cuman baru sebatas pengetahuan. Ya, Islam, iman, ihsan. Terus, wah, udah ngeh. Bahkan kita punya kitab, kita baca sendiri, otodidak. Itu proses terus. Tapi itu baru bab muqaddimah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka itu urutan itu sudah merupakan apa? Sunatullah, sudah harus berurut. Jadi jangan pernah berharap ya nyebur di laut bisa berenang nyebrang, apalagi sampai dari Selat Sunda ini ya Merak sampai Bakahuni, nah, atau dari Batam ke Singapura. Gak bisa, jangan yang dalam-dalam 2 meter aja kita tenggelam. Dalam memahami agama juga begitu, sampai ulama itu membagi ya, dari mulai apa? Kalimatul iman, la ilaha illallah. Udah kita ucap betul. Terjadilah di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Diterangkan di dalam surat Al-Hujurat 13. Qalatil arabu amanna. Orang gunung-gunung berbaiat, menyatakan amanna, bersyahadat di depan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Seraya mereka mengatakan amanna, ya Muhammad amanna, kami telah beriman. Nabi diam, nggak bisa jawab. Karena apa yang diucapkan Nabi ini adalah in huwa illa wahyu yuha. Wahyu Allah. Allah yang jawab. Qul. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, dikatakan ya Muhammad, ajarkan mereka. Lam tu'minu, kalian ini belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakan kami baru masuk Islam. Baru registrasi. Orang baru daftar sekolah, STM, udah bisa buka mobil belum? Bisa, nggak bisa dandanin, buka-buka. Nah, ya, ada orang masuk kursus, bikin apa namanya, penjahitan apa-apa, baru daftar, ya pulang ke rumah ditanyain, ya bikinin jas, bisa nggak? Tidak bisa apa-apa, ya. Itu juga ini. Hari ini kita jangan-jangan baru registrasi dalam Islam, baru daftar, baru sampai tingkatan syahadah, baru apa? Kalau dalam bab ini ilmu yakinnya udah mulai ada. Kita ini udah mulai ilmu yakin. Bahwasanya Allah yang ciptakan kita, Allah yang melihara kita, Allah yang beri rezeki pada kita. Allazi khalaqal mauta wal hayat, kita lihat ayatnya udah kita tahu. Tapi proses ainul yakin yang nantinya kepada hakul yakin. Ainul yakin ini sekarang, ya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran itu, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka sudah menyatakan beriman sementara mereka belum dites, diuji imannya? Ibarat yang ngaku emas 24 karat sudah dikasih air raksa belum? Ya. Nah ini jadi sekarang jamaah sekalian, bagaimana keadaan kita itu agama kita.
Kita berhadapan dengan istri, ngomong-ngomong akhirnya kita emosi, kita marah. Karena sabaran itu ada apanya? Batasnya apaan? Tembok. Batasnya itu iman. Batasnya iman. Kita orang beriman atau tidak, lihat Rasulullah pulang haus, disediain minuman susu, pengennya Siti Aisyah menyenangin Nabi, kasihin gula, ternyata nggak dites dulu, ternyata apa? Garam. Bayangin, udah haus ya, lihat ada susu, suruh minum, begitu dia minum, kalau kita bilang apa? Mau kawin apa ya? Ya karena kasihan. Tapi Rasulullah menikmati. Tidak ada susu yang aku minum lebih nikmat daripada ini, masya Allah. Dihabisin, ya orang kemaruk. Kemaruk gimana tuh? Ya ada bang, kelihatan banget seneng. Wah dihabisin, tidak sisain. Di istilah bahasa kita boleh dijilatin supaya nggak ada yang sisa. Begitu indahnya sifat Rasulullah SAW. Kalau kita kan jujur, bininya hitam ya dibilang hitam. Dibilang jelek ya asli, giliran asin dia bilang asin amat. Atau orang ini perasaan susu dibelinya di dekat gunung sana, kok berasa laut sih. Ini Rasulullah sembunyikan. Kenapa? Begitu tingginya iman Nabi kita Muhammad, ya. Jadi sabar, sikap. Ya Sayyidina Umar sudah jadi khalifah yang sangat disegani oleh bukan orang Islam saja, orang kafir mikir, bahkan membayangkan bagaimana pasukan Sayyidina Umar. Karena dalam riwayat setan aja takut ketemu bayangannya, bayangannya khalifah. Jangan ketemu khalifahnya, ketemu bayangan aja takut. Tapi dalam satu riwayat ada sahabat ingin mengadukan tentang perihal istrinya, ya yang galak. Begitu dia datang ke istana, istilahnya datang ke tempatnya Sayyidina Umar. Sampai di sana, apa Sayyidina Umar nggak kedengeran? Yang kedengeran suara perendah, yang kedengeran suara, ya yang terdengar teriakan suara istrinya. Artinya beliau lagi dimarahin sama bininya. Nah, ini sahabat ini, coba sekalian. Kondisi sahabat saja bisa menjadikan orang lain insaf. Kita kalau ditonton, dilihat sama orang, kira-kira gimana? Ya, istilahnya Sayyidina Umar ini tidurnya saja menjadikan orang Yahudi masuk Islam. Ributnya keluarga Sayyidina Umar ini menyelesaikan masalah keluarga orang. Sahabat yang lagi ingin ngadukan tentang perihal istrinya, mendengar khalifah lagi dimarah-marahin istri, sahabat ini pulang kembali ke rumah. Suatu saat lagi dia bertemu, ditanyakan, wahai saudaraku, kemarin perasaan ke rumah, ada apa? Saya khawatir saya sebagai khalifah ini tidak memenuhi amanah. Saya tidak menunaikan hak kamu datang ke tempat saya. Ya. Akhirnya kata sahabat itu, enggak ya Sayyidina Umar. Enggak, waktu itu ada orang memberitakan kamu datang ke sini. Oh tidak, sudah selesai urusan. Ya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar level imannya sudah. Jadi kalau dikatakan ilmu yakin baru muqaddimah depannya. Kedua, ainul yakin. Ainul yakin itu prakteknya sudah keadaan. Kalau hakul yakin, inilah puncaknya keimanan. Puncaknya keimanan itu kata Allah dalam Al-Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sungguh wajib bagi kami membela orang-orang beriman. Sekarang kita rasakan kita sebagai orang beriman gimana? Ya nggak usah global, kita pribadi. Adakah kita rasakan kita menjadi orang Islam, orang beriman ini? Jangan nyalain orang. Ya, giliran si Ano susah dibantuin, orang pada datang semuanya. Ya, tapi giliran gue, masya Allah, rasanya hidup udah nggak ada enaknya, nggak ada yang mau ngeliatin. Semuanya kembali kepada kata Allah. Allah serahkan kita. In ahsantum bi anfusikum. Kalau kamu berperilaku baik, kebaikan itu kamu sendiri yang dapat.
Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam perkara agama ini, hakikatnya, jadi kayak kita ini, bapak-bapak capek-capek ngantuk dan sebagainya, ngaji, mungkin dari semalam ada yang sudah berzikir dan sebagainya, yakinkan, sehingga nanti kesungguhan kita tidak lagi pengen dilihat orang, tidak lagi pengen dihargai orang. Sudah, kita apapun keadaan saya, inilah saya, kekurangan-kekurangan inilah yang saya rasakan, sehingga evaluasi terus. Kenapa? Karena ini banyak yang rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangankan kepada yang ghaibiyat, masalah ruh kita, rohaniah kita, kepada yang ini aja yang nampak saja kita tertipu. Ya, mata ul gurur, kata Allah. Kehidupan dunia, kesenangan dunia ini kesenangan yang budaya. Kita kira orang yang duitnya banyak itu orang paling bahagia. Gue kalau ada duit, wah, jangan. Padahal masya Allah banyak yang stres yang punya duit. Oh, orang berlomba apanya mau di kampanyein, ya sampai istilahnya kalau perlu money politik, dikasih duit supaya milih dia. Karena apa? Seakan-akan ini menjanjikan. Kalau udah punya jabatan tinggi, tinggal nunjuk-nunjuk doang. Padahal boleh ditanya, Pak, kalau secara sungguh-sungguh orang-orang yang jadi pejabat tinggi yang dengan cara begitu, apalagi dengan cara yang curang. Hati yang bicara, karena hati ini hubungannya langsung dengan Allah. Ya, kalau kita sampai tingkatan itu, nanti sifat qanaah dalam diri kita, sifat nerimo. Alhamdulillah ya Allah, kalau gimana hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, tidur nyenyak, walaupun cuma makan nasi hangat sama ikan gesek, masya Allah, ditemenin istri yang senyum, ya kan enak daripada makan ayam masih ngutang. Ya, kayak gitu. Jadi akhirnya kita mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Kenapa? Hakikatnya hidup itu, kebahagiaan itu di sini kita. Sayyidina Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud 40 hari 40 malam. Tidak ada orang yang mengatakan Nabi Ibrahim orang bahagia. Dari raja sampai rakyat orang yang rendah, semuanya mengatakan orang paling menderita adalah Ibrahim alaihissalam. Tapi karena di situ ada keimanan, ada keyakinan, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diserahkan perkaranya semua kepada Allah. Bulat. Allah katakan, kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jangan pernah mengatakan gini, itu kan Nabi. Jangan pernah banding-banding saya sama Nabi. Enggak mungkin Allah taruh ayat kisah ini dalam Al-Quran kalau bukan hudal lil mut. Ini buat hidayah, buat arahan supaya kita tuh level orang kalau imannya nyampe kayak gitu, di api aja masih bahagia, bardan wasalaman. Walaupun di api menurut sepakat semua orang mengatakan kalau kena api geseng mati. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Coba aja ente. Ya kan kita nyoba. Kita belum sampai hakul yakin, tadi iman kita baru ainul ilmu yakin. Baru tahu kalau orang yakin tuh begini. Ya, ibaratnya nih kalau apel ditaruh di pala jidat kita ini nih, ya, ada orang ditembak. Ditaruhin apel jarak 100 meter. Ditembak dia nggak meleset. Sampai 100 kali nggak meleset. Berarti snipernya hebat. Ahli betul. Ya. Ahli betul. Sekarang apelnya dipindahin ke jidat kita, di kepala kita. Kira-kira gimana? Yang nembak dia juga masih mikir kita. Oh enggak ada, Anda cuma percaya. Jadi ilmu kita baru gue percaya emang dia hebat. Tapi giliran buat kita gimana? Cukup dipercaya doang. Hari ini kepada Allah kita begitu. Saya percaya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibela Allah seperti itu. Saya percaya dengan Nabi Musa seperti itu. Saya percaya dengan sahabat Nabi bisa menggeser gunung. Saya percaya sampai level ilmu yakin. Jadi nusratullah belum datang. Iman yang hakiki, iman yang matlub, yang diinginkan adalah iman yang mendatangkan nusratullah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min. Siapa yang beramal soleh baik laki atau perempuan, dia adalah orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang sejahtera. Sekarang kita rasain, kita sebagai orang Islam, orang beriman, kehidupan kita gimana?
Kalau masih kurang sejahtera, bukan kita harus nyari duit makin rajin lagi. Perbaikin iman, perbaikin tauhid kita, perbaikin ibadah kita. Karena janji Allah nggak ada dalam kerjaan. Ya, wafis sama irizkukum, bahkan Allah katakan di langitlah rizki kalian. Ya, nah ini jamaah sengaja saya buka dimakan ke sini supaya kalaupun kita ngaji ini, ya ibaratnya kalau kita mau nyediain makanan, makanannya jangan ditaruh di sembarangan, nampannya dulu yang bersih, bersihin nampannya. Kalau nampannya bersih, nanti kita taruhin makanan apa aja bagus. Artinya Rasulullah 13 tahun bersihin hati umat, hatinya dulu buat nerima. Ketika udah hatinya bersih, 10 tahun syariat Islam sempurna. Ya, jadi kalau yakin kita udah benar, insya Allah. Jadi kita ngaji, kita di mana saja nanti ketemu ulama di mana saja, apa yang kita dapat ilmu kita nambah. Tapi bukan hanya ilmu, khawatir manizdada ilman, walam yazdad hudan, walam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, justru ilmunya ini akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lahirnya apa? Kayak setan, iblis. Iblis itu adalah katanya segolongan malaikat yang paling cerdas, paling hebat, ibadahnya paling kuat. Tapi ketika disuruh sujud kepada Adam, aba wastakbaru, sombong. Ya, dulu di zaman Belanda namanya Snok Geronjek, hafal Quran, bisa bahasa Arab, turun di Aceh sebagai Syekh Ibrahim dari Mesir. Orang kafir. Ini orang Israel karena cerdasnya mereka, tapi nggak ada hidayah. Justru dia menentang semua keputusan Allah, semua yang ada dalam Al-Quran. Hari ini, pagi ini nih, berita langsung tadi, ya masjid diserang, habis orang Islam yang ada di sana. Dibunuh laki, perempuan, anak kecil semuanya. Sudah bukan perang lagi, pembunuhan. Kalau yang mau diperangin kan mestinya tentaranya doang. Udah acak-acakan. Kenapa umat Islam hari ini nggak ditolong oleh Allah? Intan surullah yansurkum. Penyebabnya karena kita udah nggak bela agama. Sekarang kita bela diri sendiri rumahnya. Pengen yang penting alhamdulillah gue nggak apa-apa. Alhamdulillah gue tenang, bodoh amat orang lain. Egois kita tinggi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Minimal ada kerisauan, minimal ada doa, mendoa keprihatinan. Ya hari ini saudara kita ini walaupun mati tetap jaminan Allah. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata wal ahyun inda rabbihim yurzaqun. Tetap mereka dalam yastabsyiruna bi ni'matin min Allah. Farihin nabi ma'atallah min fadli. Itu di Al-Quran pasti. Mereka lagi gembira sebetulnya. Mereka lagi meninggalkan dunia dalam keadaan ya Allah segerakan. Qaddimu. Kita ini kan ini kelihatan mengglobal Pak. Ya bahkan akhirnya kita yang lagi pelan-pelan kita lagi di perang nih. Perang apa namanya? Perang batin, perang kondisi, ekonomi dan apa. Ya. Maka kalau kita buat amalan, nanti apa? La yadurruka man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian kesesatan orang lain terhadap kalian. Mudah-mudahan kita dibela oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kita. Ya, sekedar mukadimahnya Pak ya, mudah-mudahan ya kita nih levelnya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau udah hakul yakin, caranya gimana? Harus ada pengorbanan dalam agama. Jadi jangan karena kita nyumbang bantu orang lain, kita merasa kita berjasa, bukan. Justru kita ditolong oleh Allah melalui saudara kita. Misalnya kita jadi orang kaya, itu orang miskin itulah yang menjadikan kita ini nanti mulia di hadapan Allah. Bukan kita jadi mulia gara-gara kita bantu orang miskin, bukan. Karena kita ditolong oleh Allah melalui orang miskin. Ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren dan apa, kesempatan. Bahkan ayatnya khud min amwalihim, suruh ambil shadaqatan tutahhiru wa tuzakki wa tusalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Tujuannya Allah jadikan seperti ini orang-orang yang mampu diambil hartanya. Ya ada panitia minta dan sebagainya. Jangan gini, gua mulu yang diminta padahal gua kaya ini boleh usaha sendiri. Jangan. Tapi justru inilah titipan Allah supaya kita jadi mulia karena harta kita, mulia karena jabatan kita.
digunakan untuk jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian, ini masih babnya bab taubat, bahkan hadis yang terakhir ini cukup panjang sekali tentang ya sahabat yang ketinggalan perang Tabuk ya. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ya, Nabi Sa'id Al-Khudri biasanya disebut langsung begitu. Ini lengkap. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Pernah kita dengar itu ya? Ada orang membunuh berapa? 99 orang. Fasa'ala an a'lama ahlil ard. Maka orang yang membunuh ini nanya, adakah orang yang paling ahli di muka bumi ini yang paling tahu? Ya, buat supaya nanya pada dia. Padahal ala rahib. Maka orang yang ditanya ini menunjukkan ke sana pada seorang pendeta rahib. Ya, untuk menanyakan, memfatwakan gimana nih? Saya membunuh, kalau membunuh satu orang saja dosa besar. Sedangkan saya membunuh berapa? 99. Pak tahu. Maka datanglah si pembunuh tadi kepada si rahib. Waqala innau qatala tis'atan wa tis'ina, kata si pengantar nih yang dalilnya penunjuknya mengatakan sungguhnya orang ini nih telah membunuh 99 orang. Nih gimana? Fahallahu min taubatin, apakah dia masih bisa terima tobat? Masih bisa diterima tobatnya? Fahallahu, apakah baginya ada pintu tobat? Waqala la. Maka si rahib ini, pendeta ini mengatakan enggak ada ampunan. Karena atu aja udah dosa besar. Ya, bahkan dapat laknat dari Allah. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Maka si pembunuh ini sekalian bunuh itu pendeta itu, jadi sempurna, fakammala bihi, maka sempurnalah dengan membunuh satu orang lagi jadi 100. Ya, tadinya 99, gara-gara nanya, tanyaannya jawabnya lah enggak, maka dibunuh sekalian jadi sempurna 100. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian nanya lagi, apa masih ada orang yang lebih tahu di muka bumi ini, orang yang bisa memberitahukan saya, ya apakah masih ada taubat atau tidak? Padahal ala rajulin alimin faqal. Padahal ya, padullah maka ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim, kepada ulama ya. Ini kalau yang satu rahib itu dari Nasrani, kalau alim ini dari orang Islam. Ya. Faqala innau qatala mi'ata nafsin fahlau min taubatin, sama dikatakan lagi penunjuk tadi. Sungguhnya orang ini telah membunuh 100 orang. Masih adakah baginya pintu taubat? Faqala na'am. Kata ulama tadi, ya, masih ada. Ya, waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Loh, waman, siapa yang menjadi jaminan ini yang bisa membatasi ataupun mengatur antara dirinya dengan taubatnya? Bainahu wa bainat taubah, antara orang ini yang telah membunuh 100 orang dengan taubatnya. Jadi artinya batasannya di mana atau gimana caranya nih? Maka kata ulama tadi, intolik ila ardin kaza wa kaza. Ya, kalau gitu kamu pergi ya dari tempat ini ke tempat ini. Ya, misalnya ini kampung kita kan di sini. Kamu selama di sini dari bunuh 1 sampai 99 bahkan sampai 100. Sekarang tinggalkan kampung ini. Cari kampung yang lebih baik. Kampung yang di sana kamu bisa berubah. Ya. Nah, fa inna biha unasun ya'budunallah. Maka sungguhnya di sana itu, di bumi sana itu unas, banyak orang ya'budunallah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'budillah ma'ahum, maka ibadahlah kamu bersama mereka. Ya, daerah sana daerah muslim, daerah orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu ibadahlah bersama mereka.
Wala tarji ila ardika, dan jangan pernah kembali kepada kampungmu lagi. Fa innaha ardu su'in, sungguhnya tempat tinggalmu itu bagi kamu adalah sangat buruk, kampung buruk, ya, atau kampung celaka buat kamu. Pantolako, maka orang ini pergi. Hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Ya, baru aja dia perjalanan, ya, di tengah jalan ternyata orang ini menemui ajalnya, meninggal dunia. Ya, belum sempat sampai ke kampung yang dituju, yaitu untuk jadi orang ahli ibadah, tapi dia udah niat untuk, ya, bertobat untuk mencari tempat yang lebih baik. Nah, dia sudah atahul maut. Ya, apa ini? Somat fihi malakur rahmah. Ya, ini malaikat ini jadi apa? Bergaduh, kalau orang Malaysia bilang. Jadi terjadi perselisihan antara malaikat rahmah dengan malaikat azab. Ya. Ini kalau disebut malaikat jamak, berarti banyak jumlahnya, malakani, malaikah. Antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini bagian saya gitu. Faqalat malaikatur rahmah. Ya. Malaikat rahmah ini berkata, jaa taiban muqbilan biqalbi ilallahi ta'ala. Kata malaikat rahmah, dia datang ingin tobat dan hatinya sudah menerima, ya, muqbilan, menerima ilallah, artinya sudah memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, ya, kata malaikat azab apa nih? Innahu lam ya'mal khairan qattun. Orang ini memang pengen tobat tapi belum pernah beramal kebaikan, apa nih? Qattun, sedikit pun nggak pernah, belum ada sholatnya, apanya juga belum ada, baru pengen tobat tapi belum ada kebaikan baginya. Fa'atahum malakun, ya, maka datanglah, biasanya apa nih, seorang malaikat, satu malaikat, ya. Ya, kalau karena udah jadi bahasa Indonesia jadi susah, ya. Kan malaikat jamak, kalau di sini malakun, fa'atahum malakun, datanglah satu dari malaikat itu fi suratin adamiyin, jadi datang seperti seseorang, malaikat menjelma kepada seorang. Faja'aluhu bainahum ai hukman. Nah, maka dia menjadi apa namanya, wasit, jadi penengah di antara dua malaikat, ya, bukan dua malaikat, bainahum, antara malaikat-malaikat rahmah dan malaikat-malaikat azab, ya, jadi hakim. Faqala kisu ma bainal aradain, ya, kisu, suruh apa ini, dimeterin, diukur antara dua bumi yang tadi dia berangkat dari tempatnya sampai tempat yang ditujunya, dia udah nyampe mana, di tengah-tengah banget atau enggak gitu, atau mana yang lebih dekat, ya. Fa ila ayatihuma kana adna bahwalah, kata si malaikat ini, dimeterin, diukur antara dua bumi ini, maka mana yang lebih dekat, adna, lebih dekat, maka bahwalah, dialah bagiannya yang, kalau dia lebih dekat kepada kampungnya yang awal, berarti dia belum tobat. Kalau dia lebih dekat pada tempat yang mau dituju, berarti dia sudah dekat kepada tobatnya. Faqasu, ya, fawajaduhu adna ilal ardil lati aroda, ya, maka diukurlah oleh para malaikat itu. Fawajaduhu, maka didapatinya orang yang meninggal dunia, yang telah membunuh 100 orang ini, adna ilal ardil lati aroda, lebih dekat kepada bumi yang mau dituju, artinya tempat taubat yang lebih dekat. Artinya dia udah lebih jauh perjalanannya, dia menuju ke tempat yang diinginkan. Itu.
Faqabadathu malaikatur rahmah, maka diambillah oleh malaikat rahmah. Jadi malaikat rahmah kata ini bagian saya kalau gitu. Muttafaqun alaih, ya. Sepakat, ini hadisnya sahih, ya. Nah, inilah Pak sekalian, satu hadis ini mari kita lihat dalam perjalanan umur kita ini, ya, ada yang udah 50, 40, 60. Kita dalam selama hidup kita ini dekatan mana itu kan. Nah, supaya kita lebih semangat. Jangan gini, gue kelanjur basah. Enggak begitu. Ya. Kalau kita udah niat taubat, ya Allah, gue dari kecil bandel banget, bangor. Bukan bandel lagi, bangor. Ya. Orang tua ngelawan, disuruh bayang mana. Istilahnya pakai kain diselempangin begini, lari ke masjid, langsung mantap kemana itu bocah. Ya, nggak nyampe ke masjid. Kalau Ramadan puasa, dulu kan hampir di tempat kebun-kebun kita itu ada padasan, Pak. Apa padasan itu? Nah, ya. Kalau di tempat saya masih kan dulu banyak complong, Pak. Complong tahu? Tempat air, tukang tahu, ada tahang yang gede. Kalau complong yang kecil. Itu pabrik tahu banyak di dekat rumah saya, bahkan saya punya pabrik tahu, ya. Gilingan juga masih gilingan yang begini, lumayan tuh, berat banget, ya. Ada complong itu dijadiin padasan, ya. Kalau Aziz nggak tahu. Kebun, kamar mandi kita di kebun, bahkan WC juga di kebun, di bawah pohon bambu, namanya dimleng. Jamban dimleng. Jadi kalau kita datang tuh laler udah kayak apa tahu, aroma apa aja udah ada di situ. Andai kata kita injek ambles berat, nauzubillah. Ya, kayak gitu ada keadaan kita. Cuman memang dulu manusianya dikit, ya, masih tanah-tanah bersih semua, walaupun gitu juga, ya. Wah, padasan. Nah, ini zaman sekalian, jadi mana yang lebih dekat? Jadi dari amalan kita umur segini, ya, supaya kita tambah semangat, ya. Karena apa, nanti ketika diukur antara taubat kita, apalagi, ya, hatta ibu minazan bikamalazan balah, orang yang taubat dari dosanya seperti tidak berdosa. Sedangkan ini malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal bi khairin qattun. Gimana orang nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali? Tapi begitu diukur ternyata lebih dekat kepada kebaikan, walaupun belum pernah beramal kebaikan, tetap diukur dari imannya, ya. Ini mudah-mudahan kita ke arahnya sana, ya. Nah, hari-hari kita niat tobat terus, ya. Wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim, wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub. Kita nggak tahu. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat, ya, dalam hadis sahih, fakana ilal qaryatis salihah aqrab bisyibrin. Fakana, adapun orang yang membunuh 100 orang ini, ilal qaryatil salihah, kepada kampung yang baik itu, kampung yang mau dituju itu, aqrab bisyibrin, lebih dekat sejengkal, ya, mungkin berapa kilo, tapi di situ cuman bedanya syibrun, sejengkal doang, lebih dekat, ya. Faju'ila min ahliha, ya. Fakana ilal qaryati salihah aqrabu bisyibrin faju'ila min ahliha, maka orang ini dijadikan min ahlil qaryati salihah, dijadikan daripada keluarga kampung yang lebih baik, ya. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat sahih lagi yang lain, wa Allahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhi anta qarrabi, wa qala kishu ma bainahuma fawajadu ila hadhi aqraba bi shibrin faghfiralah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat yang ada itu semua, ila hadhi, kepada cara mengukur seperti ini, mana yang lebih jauh, mana yang lebih dekat kepadaku, ya. Anta ba'adi, mana jauhan padaku, mana yang lebih dekat kepadaku. Nah, artinya
kalau kepada tujuan kampung soleha tadi, ya dia jauh berarti jauh. Kalau dia dekat berarti dekat. Mana yang lebih dekat gitu. Kisu ma bainahuma, maka diukurlah, ya, dimeterin antara keduanya. Fawajaduhu ila hadzi aqrab, maka didapatilah bahwasanya kepada Allah lebih dekat, ya, kepada ketaubatannya lebih dekat. Bisiplin, hanya beda satu jengkal. Faghfirolah, maka diampunilah segala kesalahan. Coba dibayangkan, Pak, betapa rahmatnya Allah. Kita kalau lagi baca doa kita wa rahmatuka arja'u indana min a'malina, ya, rahmatmu lebih, ya, bisa dijadikan arjah lebih utama atau arjah lebih kita perlukan, arjah lebih sangat kita harapkan. Karena kalau ketimbang amalan dan dosa kita ini, kita sendiri sadar banyakkan dosa kita, tapi kita yakin rahmat Allah lebih luas. Maghfiratuka awsa'u min dzunubina, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Kita yakin Allah Maha Pengampun, ya, Maha Penyayang, sehingga apa yang kita lakukan ini, ya, bukan berarti kita bermudah-mudah dosa, tetapi memberikan optimisme, semangat, ya. Orang kalau semangat, Pak, sakit aja jadi sehat, ya. Contohnya kalau kita masih pacaran aja dulu, ini malam ini giliran ngancong, kira-kira puyeng-puyeng gimana? Nggak punya duit aja masih dilakonin, minjem-minjem, baju juga udah pada kotor, baju bapaknya dipakai, ya, motor boleh minjem, dibela-belain. Kenapa? Demi yang diinginkan. Hari ini begitu, kalau kita, gairah kita kepada Allah ini meningkat, cinta kepada Allah, pada agama ini meningkat, rasa takut, rasa khawatir, rasa apa hilang. Ada kekuatan rohaniah kita, ya. Ada orang diuber anjing aja, kadang-kadang tembok 2 meter itu dia nggak inget, ya, dilompatin tuh, potensinya naik. Hari ini jangankan 2 meter, istilahnya 2 jengkal aja kita bisa ngambil, kita lompatin, ya. Buktinya walaupun rumah dekat, buat ngelompatin jalanan aja nggak bisa kelompatan buat menuju masjid, ya kan? Kenapa? Jazbah hati kita ini, gairah hati kita kepada Allah, ya, maka kita sering sebut-sebut kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, ceritakan betapa Allah sangat sayang sama kita. Ya Allah, saya udah banyak maksiat, ya Allah saya begini, beri kesempatan lagi ya Allah, berikan. Jadi akhirnya timbul, kita nggak dibangunin aja malam bisa bangun tanpa beker, ya, karena ada kerinduan. Orang kalau sudah beribadah ini berdasarkan cinta, inilah level iman yang tertinggi, ya. Kalau level yang pertama itu seperti budak. Budak itu taat karena takut. Ada orang beribadah takut diazab. Boleh, boleh, ya. Kenapa lu rajin banget? Gua nggak berani masuk neraka, ya. Wala aku ala naril jahim, kata Unwas, ya. Ada lagi yang satu seperti pegawai, pengen dapat tip, dapat upah yang gede, karena ukurannya gaji, ya. Sholat berjamaah 27 derajat, ya, sholat 2 rakaat setelah fajar apa pagi hari ini, sholat isya, pahalanya kahajatin wa umratin tamatan, seperti haji dan umroh yang sempurna 3 kali. Semangat, boleh, boleh, memang level iman kita baru begitu. Tapi yang tertinggi seperti orang pacaran, mau diazab kayak mau diupain kayak agak apa, yang penting saya bisa. Bahkan ada seorang ulama mengatakan apa? Saya nggak minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan yang saya minta, bisa nggak di dalam kubur itu sholat, katanya. Terus nanti bisa nggak saya di surga itu bisa sholat? Kenapa? Kalau minta surga itu buat saya, tapi kalau bisa sholat itu buat Allah. Nah, karena cintanya kepada Allah, sampai di kubur itu tidak minta menjadi rodoh min riyadil jannah, tapi diminta bagaimana bisa sholat dalam kubur. Tapi Nabi mengatakan tidak, di waktu kubur tidak ada sholat lagi. Nanti di surga udah nggak ada sholat lagi. Wah, surga nggak enak. Seakan-akan surga dikatakan tidak enak, karena apa? Tidak bisa beribadah kepada Allah.
Ternyata ibadah kepada Allah bukan karena takut diazab, bukan takut tidak dapat pahala, tapi ya dia takut tidak dapatkan cintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita menuju ini, Pak. Terus kita belajar lagi, terus pengorbanan lagi. Nah, mudah-mudahan nanti Allah berikan asyauq, mahabbah, ya. Amal agama ini karena kecintaan, karena suka, ya. Dengan cara apa? Ya pengorbanan lagi dan lagi. Ya, ini teman-teman kita ini, masya Allah, ada yang itikaf 3 hari, 40 hari, 4 bulan, ya 8 perkara ditinggalin itu, bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, kerabatmu, hartamu, perniagaanmu, tempat tinggalmu 8. Ahabba ilaikum minallah rasulih. Selama ini kita lebih cinta yang 8 daripada Allah, Rasul, dan agama. Tapi supaya kita lebih cinta agama dan ini kita sementara tinggalin dulu. Supaya apa? Nanti imbang. Ya, orang-orang yang kayak para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini setelah paham pergi semua. Bahkan 124.000 sahabat yang di Mekah Madinah nggak sampai 10.000 makamnya. Malah adanya di mana? Di Zanjiang, di bawah tembok raksasa Cina. 7.000 sahabat makamnya di situ. Termasuk panglimanya Sa'ad bin Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang kenaman, yang pernah termasuk dari 10 yang dapatkan berita surganya dari Rasulullah SAW. Ya, makamnya ada di mana? Di Palestina, ada di Syria, di Mesir, di mana? Termasuk di Barus. Ya, di Indonesia ada makam sahabat. Ya, sahabat itu adalah orang beriman yang langsung berjumpa dengan Nabi. Ada tabi hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak sempat jumpa pada Nabi. Namun Nabi pesan, kalau kamu berjumpa dia, mintalah doa padanya, karena doanya sangat ijabah. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Ya, beliau sangat pengen berjumpa Nabi, pengen bisa bersuhbah, bahkan bisa ibadah bersama Nabi. Tapi karena dia berkhidmat pada ibunya, hari-hari mandiin, nyebokin ibunya, bahkan dia sampai ibunya digendong berangkat haji, cuma sudah tidak berjumpa dengan Rasulullah. Rasul sudah wafat. Begitu dia datang ke Mekah, sahabat-sahabat nanya, Anda dari mana? Dari sana. Anda ada tanda-tanda dalam diri Anda ini, ada orang yang pernah diceritain Nabi. Apakah Anda namanya Uwais Al-Qarni? Iya. Dipeluk semua orang-orang, disambut. Orang belum pernah tahu, ya. Zaman dulu kan nggak ada medsos, nggak diinin dulu, dikirimin tuh gambarnya, di-share kemana-mana, viral. Nah, ada orang sampai gini, enggak dulu. Yang bikin viral bukan Nabi. Ceritain di sono, di negeri sono, ada orang, dia beriman kepada aku, nggak pernah jumpa padaku. Sehingga levelnya tidak sampai level sahabat, dia sampai tabiin, ya, tabiin, pengikut setelah sahabat. Tapi kata Nabi, kalau kamu berjumpa dengan dia, mintalah doanya, karena doanya sangat dijawab. Kenapa? Waktu harinya semua diberkhidmat kepada ibunya. Ya, beruntunglah Bapak Ibu sekalian, ini kita yang masih punya orang tua, kesempatan keramat kita, ya, kalaupun udah nggak ada, mari terus kita tawasulkan dengan doa, ya. Karena Nabi bilang, tabiru abakum tabarrukum abnaukum. Ini kayak gini nih, Ustaz Aziz walaupun masih muda, bapaknya juga masih gagah, ya, dia udah ada di samping, ya, pengennya begitu. Saya begitu, saya udah mulai bisa ngajar, bapak saya meninggal. Saya mulai rumah tangga, udah mulai punya anak, ibu saya meninggal. Ya, bahkan mertua saya satu persatu. Hingga rasa sedihnya bukan sedih karena ditinggal mati orang tua, itu sudah sunatullah. Sedihnya kesempatan saya berkhidmat, maksimalkan supaya apa? Ini sarana menuju surganya Allah. Ya, birru abakum tabarrukum abnaukum. Baktilah kepada kedua orang tua kalian, nanti anak kalian akan bakti kepada kalian. Ya, itu otomatis. Jadi kalau kita banyak ngelawan, hati-hati. Besok giliran kita dilawan. Ya, jadi jangan bilang gini, bocah ini anak siapa sih? Nah, gitu. Ya, apalagi kalau sampai orang manggil anak tuh seenaknya aja gitu. Dasar anak setan ya. Nah, kalau anak setan bapaknya apaan? Ya, itu omongan jangan dianggap begitu. Itu nggak akan hilang begitu aja. Apalagi ya
Saya pernah berapa kali ngilangin sendal orang tua saya, masih kecil dulu. Ibu saya apa? Ya mau lengotan katanya. Lengotan Bapak? Lalai, pelupaan. Saya sujud di kaki ibu saya. Jangan. Saya lari keluar, saya pinjam di teman saya langsung ke pasar beli sendal lili. Ya, sendal lili itu yang lembek, enak karet. Saya pulang, sampai pas saya bilang gini, enggak, sendal gue jadi baru lagi katanya. Itu kayak digantiin. Apa saya bilang, iya enak sendal gue jadi cakep terus katanya. Saking takut dibilang lengotan. Bahkan setelah itu saya sering kehilangan aja, wah udah, saya minta maaf lagi, minta redo lagi ke ibu. Seumur-umur saya bisa nyebokin ibu saya sekali, ibu saya lagi sakit berat. Saya cuma nangisin apa ya Allah, kenapa cuma sekali? Baru aja saya bisa nyebokin sekali, nggak lama dia meninggal dunia. Ya, sedangkan kita berapa kali cebokin? Masya Allah, sepanjang. Jadi marilah ya, karena apa kaitannya? Semua kebaikan yang kita lakukan bukan orang lain, bukan buat siapa-siapa. Kita sendiri. Kita yang akan merasakan nikmat. Apalagi kalau udah mulai, saya ngelihat itu bagaimana orang-orang tua kok gitu. Sekarang saya lihat saya udah mulai masuk tua masalahnya. Cucu udah mulai ada 7, meninggal 2, ada 5 sekarang cucu ya. Kemudian usia saya dikit lagi 60. Saya lagi merenung, kadang lagi tidurnya aja udah. Bayangan bagaimana kalau saya meninggal dunia, saya berhadapan malaikat, apa yang saya jawab? Selama ini saya sampaikan pada orang, apakah amalan saya seperti itu atau tidak? Ya, saya khawatir antara yang saya amalkan dengan yang saya sampaikan tidak sesuai. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Ini Ustaz Ajis insyaallah jadi kader enggak kuatin ya. Nah, nanti anak-anak kita yang lain disiapkan, Pak, dibawa sehingga mereka menjadi orang-orang yang nanti penyokong ya, pembela kita. Makanya anak kecil itu kalau meninggal, Allah maj'alhu faratan. Doanya bukan Allah maghfir lahu, Allah maj'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zuhran wa izzatan wa syafi'an wa sakil bi mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubi. La taftilah tahrina ajra wa la taftina ba'dahu wa fir lana walau. Ya Allah, jadikan dia pembela, penolong, pemberi syafaat, pemberat timbangan, pemberi kesabaran. Kenapa? Anak kecil nggak ada dosanya. Justru kalau kita bilang tabungan, sehingga kalau kita paham orang tua yang anaknya meninggal itu bukan jadi sedih. Sedihnya karena memang meninggalnya, tapi gembira karena apa? Jaminannya luar biasa. Ya. Jadi kalau kita makin mengerti paham agama kita ini, insya Allah tidak ada yang berat dalam agama ini. Justru kita makin kesempatan sebentar ini menentukan kebahagiaan kita sepanjang masa. Kita hidup cuma sekali, hidup pun udah dikit lagi, Pak. Ya, apalagi kalau yang udah mulai meninggalkan dunia hitam, ya, udah serba putih, maka putih kan hati kita ya. Saya lagi lihat ini udah mulai belang, apalagi lihat ke atas sudah mulai nada, ya, kembang jambunya udah mulai nada. Nah, udah ini nasihat semua, gigi juga udah nggak sempurna, makan kerasan dikit udah nggak bisa. Oh, udah mulai pandangan mata kalau nggak dicangkok begini nih nggak bisa. Udah begini aja masih salah mulu. Ya, artinya nasihat. Udah jangan macam-macam, jangan bahasanya makin tua jadi tua keladi. Nauzubillah, makin genit. Ya, justru saat ini penentuan. Karena perbaikan ini walaupun kita nggak sempat sempurna, ini cerita kisah ini sudah 99, 100. Tapi ketika dia ingin tobat masih diterima tobatnya. Bahkan innahu lam ya'mal bi khairin qatun, kata malaikat azab, orang ini nggak pernah berbuat baik sama sekali. Gimana? Allah katakan, mari diukur lebih dekat kemana, ya, jauh kebaikannya atau jauh keburukannya, gitu. Pasti lihat ternyata perbedaannya cuma sejengkal, tetap dia diampuni dosa-dosanya, ya. Karena makin optimis kita kepada Allah ini, ana inda zunni abdi, ya. Inilah jamaah sekalian, barangkali ada yang mau dipertanyakan, insyaallah kita saling mengingatkan lagi, ya. Kadang-kadang al ilmu tahu as-su'al, ilmu ini kuncinya nanya. Ini subuh kita makin maju lagi nih, ya. Perhitungan saya nyampe bisa sholat di sini lama, tahunya udah azan.
Ya, gimana Pak Haji? Ya, mari kita doakan kepada keluarga kita semuanya, ya bacakan Fatihah, ya buat diri kita semoga Allah senantiasa ya memudahkan segala hajat baik kita, dijaga jasmani rohani kita, iman Islam kita semakin disempurnakan, orang-orang yang di bawah tanggungan kita, anak istri semuanya menjadi anak soleh dan salihah yang bermanfaat dunia akhirat untuk kedua orang tuanya dan agama nusa bangsanya, dan keluarga kita yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan musibah ataupun banyak hajat, semoga Allah berikan kemudahan semuanya, yang sakit dan mudah obatnya kembali seperti sedia kala, yang telah berperang karena rahmatullah Bapak Ibu dan orang kecintaan kita, yang termasuk yang telah membina masjid kita ini jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi melapangkan kuburnya menjadi radhah min riyadil jannah, mengangkat derajatnya dan pengampun daripada segala dosanya, dan termasuk pengarang daripada kitab ini ya, senantiasa menjadi jariah yang manfaat untuk kita semua. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syauli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afani ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi shifaa'il Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa mizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir ya yarham ya dafiyal bala ya Allah ya dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma iftah lana babal khair, abwabal quwwah, abwabal ni'mah, abwabal sihah was salamah, abwabal rizqi wal ilmi wal hidayah, abwabal maghfirah, abwabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ma a'taitana, wa barik lana fi ma razaqtana, barik lana fi da'watana wa ibadatina, wa barik lana fi ulumina, wa barik lana fi abaina wa ummatina, wa barik lana fi auladina wa zurriyyatina wa la tadirhum wa fi ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizina wa ahlina wa ikhwanina min ahli al-ilmi ahli at-ta'ah ahli at-taqwa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-shar wal kufr wad dair bi rahmatil rahimin. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعوة بها سبحانك اللهم تحية بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.